Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, Mas Mbak semuanya. Kalau kalian misalkan buka video ini siang hari atau malam hari, tapi semoga melalui video ini tidak mengurangi esensi perkuliahan kita. Oke, mohon maaf hari ini saya nggak bisa masuk di kelas karena ada kendala sehingga kita hari ini kuliahnya secara daring. Yaitu kita akan melanjutkan perkuliahan kita pada pertemuan kita yang ke-9 setelah UTS tentang kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan utang luar negeri. Ada 3 pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama kebijakan fiskal, kemudian kebijakan moneter, dan utang luar negeri. Yang pertama dulu, kebijakan fiskal. Nah, pada dasarnya kebijakan fiskal adalah penyesuaian di dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik dan laju pembangunan ekonomi yang dikehendaki yang umumnya ditetapkan dalam rencana pembangunan. Ini menurut Wayan Sudirman tahun 2011. Artinya bahwa kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan beberapa tujuan. Ada kestabilan ekonomi, kemudian laju pembangunan ekonomi yang dikehendaki, dan lain sebagainya. Kemudian menurut Nopirin, kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Hal yang pokok di dalam kebijakan fiskal adalah bagian penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Itulah yang membedakan yang akan kita bahas nanti antara kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter. Kalau kebijakan fiskal itu berkaitan dengan pengelolaan, mau ditambah penerimaan negaranya atau dikurangi penerimaan negara sehingga banyak pengeluaran pemerintah. Oke. Kemudian jenis kebijakan fiskal. Ada 2 macam jenis kebijakan fiskal. Yang pertama adalah kebijakan fiskal ekspansif dan yang kedua adalah kebijakan fiskal kontraktif. Kita bahas yang pertama dulu. Kebijakan fiskal ekspansif merupakan peningkatan belanja pemerintah dan atau penurunan pajak yang dirancang untuk meningkatkan permintaan agregat di dalam perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan produk domestik bruto dan menurunkan angka pengangguran. Jadi untuk kebijakan fiskal ekspansif, pemerintah itu berupaya meningkatkan belanja pemerintah dan atau penurunan pajak yang mana di dalamnya tujuannya meningkatkan pendapatan agregat di dalam perekonomian. Kebijakan fiskal ekspansif adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah pada saat munculnya kontraksional gap atau tingginya pengangguran. Jadi kalau tingginya pengangguran, ya, fiskal ekspansif itu dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah meningkatkan belanja pemerintah. Jadi misalkan diberikan subsidi, bantuan apa namanya? Rakyat miskin dan lain sebagainya. Kebijakan fiskal jenis ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami penurunan daya beli masyarakat dan tingkat pengangguran yang tinggi. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. Contoh kebijakan fiskal ekspansif ialah seperti yang terjadi pada saat COVID-19, di mana Badan Keuangan Fiskal (BKF) sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2021 menerapkan kebijakan fiskal ekspansif, di mana ekspansif berarti defisit belanja pemerintah tetap besar untuk menjaga perekonomian sepanjang pandemi COVID-19. Jadi, pemerintah itu tetap mengeluarkan belanja pemerintahnya, ya, dan menambah belanja pemerintahnya. Tujuannya untuk apa? Untuk membantu masyarakat miskin ketika terjadi COVID kemarin. Atau pemerintah juga melonggarkan kebijakan pajak. Jadi pada waktu COVID kemarin, pemerintah ada pelonggaran pajak nih, ya kan. Nah, itu merupakan salah satu bentuk kebijakan fiskal ekspansif yang dilakukan oleh pemerintah.
Kemudian kebalikannya, yaitu adalah kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal kontraktif merupakan pengurangan belanja pemerintah dan atau peningkatan pajak yang dirancang untuk menurunkan permintaan agregat di dalam perekonomian. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi. Caranya dengan membuat pemasukan lebih besar daripada pengeluarannya. Kebijakan ini dikeluarkan saat perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas atau overheating untuk menurunkan tekanan permintaan. Contohnya, kebijakan fiskal kontraktif pada saat Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan tarif pajak penghasilan orang pribadi atau PPHUP menjadi 35% khusus bagi orang berpenghasilan tinggi. Nah, kebalikan dari yang tadi, kalau yang ini itu sebisa mungkin pengeluaran pemerintah itu dikurangi dan menaikkan pajak. Jadi pendapatan pemerintah naik dengan cara menaikkan pajak. Tujuannya untuk apa? Ketika eh, ekonomi itu mulai memanas atau overheating. Kalau misalkan terjadi banyak inflasi, ya kan. Nah, pemerintah melakukan seperti ini sehingga untuk tekanan permintaan itu dapat dikendalikan. Kemudian tujuan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan pemerataan pendapatan. Menurut Adi Warman, tujuan kebijakan fiskal antara lain yang pertama adalah meningkatkan investasi, kemudian meningkatkan kesempatan kerja, menanggulangi inflasi, meningkatkan pendapatan. Ada 4 tujuan utama ketika pemerintah itu melakukan kebijakan fiskal atau menerapkan kebijakan fiskal baik kontraktif maupun ekspansif. Nah, kemudian instrumennya apa saja? Di dalam kebijakan fiskal, instrumen kebijakannya itu ada 3. Yang pertama adalah pajak, yang kedua adalah pengeluaran belanja, yang ketiga adalah obligasi publik. Yang pertama, pajak. Pajak merupakan sektor instrumen kebijakan fiskal yang dapat dikontrol untuk mempengaruhi naik dan turunnya daya beli masyarakat. Ya, jadi pemerintah itu bisa menerapkan kebijakan fiskal dari pajak. Apakah ada pelonggaran pajak atau ada peningkatan pajak, pengetatan pajak. Kemudian yang kedua adalah pengeluaran belanja. Selain pajak tentu berkaitan dengan penerimaan negara, yaitu yang dikelola adalah pengeluaran belanja. Apakah pemerintah itu menaikkan belanja pemerintah, artinya dia menaikkan pengeluaran pemerintah, atau mengurangi belanja pemerintah, artinya dia menurunkan pengeluaran pemerintah. Instrumen ini dijalankan berdasarkan jumlah nilai belanja negara yang dapat dikurangi atau ditambah sesuai dengan kebutuhan dan situasi keuangan negara. Yang ketiga adalah obligasi publik. Obligasi cukup dikenal dalam bidang investasi di mana rakyat yang memiliki dana ditawarkan untuk membeli surat utang dari negara dan negara akan mencicil hutang tersebut beserta bunga pinjamannya. Jadi negara itu menjualkan surat utang negaranya ke masyarakat. Seperti itu. Itu bentuk dari kebijakan atau instrumen kebijakan fiskal. Oke, kemudian yang kedua adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Kalau yang tadi itu ada di tangan pemerintah, kalau kebijakan moneter itu ada di tangan bank sentral. Kalau dalam hal ini kalau di Indonesia adalah Bank Indonesia. Kebijakan moneter dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah counter cyclical monetary policy, yaitu kebijakan moneter yang secara aktif bersifat memperlunak perkembangan kegiatan ekonomi yang cenderung menuju titik balik ekstrim. Kebijakan ini biasanya diterapkan agar perekonomian terhindar dari gejolak struktural. Jadi yang pertama counter cyclical monetary policy itu biasanya kalau misalkan terjadi ada indikasi mau resesi ekonomi atau indikasi adanya depresi ekonomi dan lain sebagainya. Maka
Bank Indonesia secara bank sentral sebagai bank sentral itu menerapkan kebijakan counter cyclical monetary policy. Kemudian yang kedua adalah pro-cyclical monetary policy atau akomodatif monetary policy, yaitu kebijakan yang mengakomodasi fluktuasi di dalam sebuah perekonomian. Oke, jenis kebijakan moneter ada dua juga, ada kebijakan moneter ekspansif sama kontraktif. Yang pertama, jenis kebijakan moneter ekspansif sering disebut dengan kebijakan uang longgar atau easy money policy. Ialah kebijakan yang mengatur jumlah uang yang dipasok di dalam perekonomian atau mengatur jumlah uang beredar JUB. Caranya dengan menurunkan suku bunga, membeli sekuritas pemerintah oleh bank sentral, dan menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Kebijakan ekspansif juga akan menurunkan tingkat pengangguran dan merangsang aktivitas bisnis atau kegiatan belanja konsumen. Contoh dari kebijakan moneter ekspansif biasa diterapkan untuk mengurangi angka pengangguran karena ketersediaan uang dalam jumlah banyak yang akan merangsang kegiatan bisnis sehingga pasar tenaga kerja semakin besar. Dengan otoritas fiskal, Bank Sentral mengontrol nilai tukar mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Contohnya, yaitu Bank Indonesia menambah JUB dengan mengeluarkan lebih banyak uang cetak. Mata uang rupiah menjadi lebih murah daripada mata uang negara lain. Itu contoh untuk kebijakan moneter yang ekspansif. Kemudian jenis yang kedua adalah kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kalau yang tadi ya, yang ekspansif itu adalah menambah JUB, kalau yang kontraktif itu adalah justru mengurangi JUB. Tujuannya untuk apa? Nah, kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat atau tight money policy. Kebijakan moneter kontraktif, monetary contractive policy yang disebut kebijakan uang ketat ialah kebijakan mengurangi jumlah uang yang beredar. Tujuan utama menurunkan tingkat inflasi. Tujuan kebijakan moneter kontraktif adalah mengurangi jumlah uang beredar dalam perekonomian. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan meningkatkan suku bunga, menjual obligasi pemerintah, dan menaikkan persyaratan cadangan untuk bank. Ya. Oke. Tujuan ekonomi moneter dalam proses pengambilan kebijakan suatu negara yang pertama menjaga stabilitas ekonomi, menjaga stabilitas harga, meningkatkan kesempatan kerja, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran, mempertahankan iklim investasi, menjaga kestabilan nilai kurs mata uang, dan menurunkan laju inflasi. Nanti coba kita akan bahas satu persatu. Oke, ini ya, instrumen kebijakan moneter. Jadi ada yang kontraktif sama ekspansif. Jadi kebijakan moneter juga bentuknya itu ada kuantitatif sama kualitatif. Kalau yang kuantitatif itu kebijakannya melalui pasar terbuka, open market policy, kemudian kebijakan diskonto sama kebijakan cadangan kas. Kalau yang kualitatif, kebijakan kredit selektif sama himbauan moral. Oke, kita bahas yang kebijakan moneter kuantitatif terlebih dahulu. Salah satu kebijakan moneter kuantitatif yang bisa dilakukan oleh bank sentral adalah kebijakan pasar terbuka atau open market policy. Nah, alurnya seperti apa? Jadi kalau misalkan eh, kondisi perekonomian nasional itu sedang nggak baik-baik saja, maka bank sentral bisa melakukan kebijakan pasar terbuka, bisa menjual SBI, surat berharga, atau membeli SBI. Kita coba yang menjual SBI dulu. Bank sentral akan menjual SBI
menjual SBI untuk mengurangi JUB. Jadi kalau mengurangi JUB berarti yang ekspansif, ya. Sorry, yang kontraktif ya. Mengurangi JUB itu yang kontraktif. Nah, ketika jumlah uang yang beredar itu dikurangi, maka akan mengatasi inflasi. Kemudian membeli surat berharga untuk menambah jumlah uang beredar, ya, untuk menambah jumlah uang beredar sehingga dapat mengatasi deflasi atau penurunan harga. Kemudian yang kedua adalah kebijakan diskonto atau politik diskonto, discount policy. Kebijakan diskonto dengan cara apa? Dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga. Ya, yang pertama menaikkan suku bunga digunakan untuk mengurangi jumlah uang beredar kontraktif sehingga dapat mengatasi inflasi. Menurunkan suku bunga tujuannya adalah untuk menambah jumlah uang beredar sehingga mengatasi deflasi. Bank sentral ya, bank sentral akan menaikkan suku bunga acuan. Ya, yang terjadi sekarang, ketika suku bunga acuan itu naik, ya, maka harapannya akan diikuti oleh bank-bank daerah atau bank-bank nasional yang lainnya, kayak BNI, BRI, BPD dan lain sebagainya. Ketika suku bunga itu naik, harapannya adalah masyarakat itu akan menambah tabungannya, ya kan? Menambah tabungannya sehingga jumlah uang yang beredar itu akan berkurang, sehingga dari menaikkan suku bunga ini akan berimplikasi dengan jumlah uang yang beredar. Nah, ketika jumlah uang beredar dikendalikan, maka akan mengatasi inflasi. Baliknya, ketika menurunkan suku bunga, ya, orang-orang ketika suku bunganya itu turun, ya kan, otomatis dia itu kan akan mengambil tabungannya, ya kan? Karena suku bunga tabungan di bank itu akan turun, sehingga dia akan mengambil dan digunakan untuk belanja, sehingga lebih banyak atau menambah jumlah uang yang beredar sehingga dapat mengatasi deflasi. Oke, kemudian kebijakan cadangan kas. Kebijakan cadangan kas ini juga salah satu bentuk kebijakan moneter yang mana bank sentral bisa menaikkan atau menurunkan cadangan kas. Kalau menaikkan cadangan kas maka tentu jelas mengurangi jumlah uang yang beredar, ya. Dan impact-nya atau harapannya adalah untuk mengatasi inflasi. Sebaliknya menurunkan cadangan kas untuk menambah jumlah uang yang beredar. Sehingga bank sentral itu menambah JUB, mencetak baru, uang baru dan lain sebagainya. Sehingga dapat mengatasi deflasi. Nah, itu ya. Oke, kemudian kebijakan yang kualitatif. Kalau tadi kita sudah bahas yang kuanti, selanjutnya kita bahas yang kuali. Ada dua macam. Yang pertama adalah kebijakan kredit selektif dan kredit longgar. Yang kedua adalah himbauan moral atau moral persuasion. Kebijakan kredit selektif, ya, digunakan atau dilakukan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Jadi, kebijakan ini dikeluarkan oleh bank untuk membatasi orang-orang itu agar melakukan pinjaman. Jadi selektif, ada pengetatan pinjaman. Sebaliknya, kredit longgar itu ada pengurangan pengetatan atau dengan kata lain itu pelonggaran untuk orang-orang atau masyarakat itu melakukan kredit. Sehingga tujuannya untuk menambah jumlah uang yang beredar. Ketika jumlah uang yang beredar naik, sehingga harapannya adalah mengatasi deflasi. Kemudian himbauan moral. Jadi moral persuasion. Mana ya? Nah, ini. Moral persuasion. Bank sentral melakukan ajakan atau himbauan kepada bank umum untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan program tertentu.
Contoh, bank umum diminta mengurangi pemberian pinjaman pada saat bank sentral menghendaki uang ketat. Kemudian menghimbau melakukan ekspansi untuk melonggarkan uang beredar. Keberatan kebijakan moneter ini sangat bergantung pada kemauan bank umum untuk menuruti himbauan tersebut. Jadi, moral suasion ini berupa himbauan dari pemerintah atau bank sentral, dalam hal ini adalah BI, kepada bank umum untuk menuruti keinginan BI tersebut. Oke, kemudian apakah kebijakan moneter sama kebijakan fiskal itu dapat dilakukan secara bersamaan? Jawabannya ya. Kebijakan fiskal dan moneter dapat dijalankan secara bersama-sama bila misalkan pemerintah ingin mengurangi beban pengeluarannya, akan tapi perekonomian tetap bisa ekspansi. Dengan cara yang pertama, menaikkan pajak pendapatan lalu diiringi dengan menaikkan suku bunga perbankan dengan cara menaikkan suku bunga sertifikat bank sentral. Jadi naik pajaknya dinaikkan, selain itu juga dinaikkan suku bunganya. Kemudian mengurangi pengeluaran pemerintah untuk pos-pos yang bersifat non-rutin, misalnya biaya perjalanan pejabat negara. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengurangi pengeluaran pemerintah, ya, atau mengurangi belanja pemerintah. Bila misalkan pemerintah berniat untuk menghambat konsumsi masyarakat terhadap barang impor dan menggalakkan ekspor, dilakukan dengan cara yang pertama, mempertinggi pajak impor terutama untuk jenis barang mewah, mobil, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk menghambat konsumsi masyarakat terhadap barang impor. Jadi ditinggikan pajaknya biar masyarakat itu nggak mampu untuk membeli. Kemudian menurunkan kuota impor atas barang tertentu. Jadi batasan-batasan impor itu ada kuotanya. Misalkan kuotanya itu 2.000 ton atau 200 ton misalkan. Nah, jadi diturunkan kuotanya. Kemudian pengawasan valuta asing, kemudian memberi rangsangan ekspor, menyediakan fasilitasi kredit ekspor dengan bunga yang sangat rendah, kemudian melakukan kebijakan devaluasi. Oke. Kemudian yang terakhir, materi tentang utang luar negeri. Utang luar negeri merupakan bantuan luar negeri atau loan yang diberikan oleh pemerintah negara-negara maju atau badan-badan internasional yang khusus dibentuk untuk memberikan pinjaman dengan kewajiban untuk membayar kembali dan membayar bunga pinjaman tersebut. Seperti halnya utang kita ya. Jadi kita utang dengan pihak luar yang mana kita diwajibkan untuk membayar hutang beserta bunganya. Dan dalam jangka waktu tertentu biasanya. Jadi ada perjanjian misalkan dalam jangka waktu 10 tahun atau 20 tahun dan lain sebagainya. Tujuannya untuk menutup kekurangan kebutuhan pembiayaan, investasi, dan untuk membiayai defisit transaksi berjalan atau current account, neraca pembayaran dalam rangka pembiayaan transaksi internasional sehingga posisi cadangan devisa tidak terganggu. Kemudian penyebab besarnya utang luar negeri itu kenapa? Yang pertama adalah strategi defisit anggaran. Jadi pemerintah itu juga punya yang namanya strategi defisit anggaran. Dengan cara apa? Misalkan pemerintah di dalam mengatasi COVID kemarin, ya. Pemerintah ya udah nggak apa-apa, defisit anggaran gede itu nggak apa-apa, ya. Kita bisa utang luar negeri untuk mengatasi defisit anggaran tersebut. Yang penting apa? Yang penting masyarakat itu sejahtera, masyarakat aman, dan lain sebagainya. Kemudian tidak menyadari secara penuh biaya yang harus ditanggung di masa depan. Nah, ini biasanya terjadi itu ketika misalkan ada perubahan presiden, ya kan. Presiden yang sebelum ini misalkan dia itu mengutamakan pembangunan yang mana hasil dari pembangunan itu atau sumber dana dari pembangunan itu berasal dari utang luar negeri. Nah, akan tetapi generasi yang ke depan atau pemerintah yang seterusnya itu dia harus menanggung utang yang dilakukan oleh pemerintah yang sebelumnya.
Kemudian adanya faktor sosial politik dari penentu kebijakan. Faktor sosial dan politik lebih dominan dibanding faktor ekonomi dalam melakukan utang. Jadi ada kepentingan-kepentingan tertentu. Selain di dalam kepentingan ekonomi, ada kepentingan sosial ataupun politik ketika dia itu melakukan utang dari luar negeri. Contohnya, misalkan negara Indonesia mau utang kepada Cina dengan tujuan bahwa Cina itu mampu atau mau untuk mendirikan beberapa perusahaan di Indonesia. Otomatis Indonesia dapat untungnya karena ada apa? Ada investasi di dalamnya. Oke, kemudian pembangunan dan utang luar negeri. Masalah pro dan kontra. Nah, ini yang sering kali diperdebatkan antara kita akan melakukan hutang atau tidak. Pandangan yang pro mengatakan bahwa utang luar negeri telah terbukti memberikan sumbangan yang berarti bagi pembangunan di negara-negara berkembang. Jadi, ketika adanya hutang, pandangan yang pro itu ya, hutang itu nggak salah. Asalkan dia diciptakan untuk membangun suatu negara itu. Yang mana pembangunan itu merupakan hal yang positif yang dapat dilakukan dengan cara utang tadi. Sedangkan pandangan yang kontra berpendapat bahwa utang luar negeri justru menciptakan ketergantungan baru yang berimplikasi luas, baik ekonomi maupun politik. Yang ditakutkan adalah negara Indonesia misalkan itu ketergantungan atau dependensinya itu terlalu tinggi dengan negara-negara yang maju. Sidik-sidik utang, sedikit-sedikit hutang, kemudian pembiayaan-pembiayaan, hutang dan lain sebagainya. Dan itu dampaknya itu apabila tidak dievaluasi dengan baik, tidak direncanakan dengan baik, akan sangat merugikan bagi negara itu sendiri. Contoh kalau misalkan rasio hutang terhadap PDB itu sudah melebihi kapasitas hutang yang ditentukan. Oke, ini rasio utang luar negeri Indonesia itu sebenarnya berapa sih? Pemerintah mengelola utang luar negeri ULN secara hati-hati dengan kemampuan membayar yang membaik. Batas maksimal utang luar negeri adalah 60% dari PDB. Ini menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jadi batas maksimumnya itu adalah 60% dari PDB. Ya, 60% dari PDB. Kalau di bawah ini masih dikatakan masih aman. Tapi kalau sudah di atas 60% itu berarti ada hutang yang tidak sehat. Coba kita lihat debt to GDP atau hutang terhadap GDP, rasionya seperti apa di Indonesia. Dari tahun 2000 sampai dengan kuartal ketiga tahun 2014, ya. Ini datanya nggak update sih. Cuma sampai 2014, nanti coba kita lihat untuk yang tahun 2024 ya. Atau 2023 lah. Rasio hutang terhadap GDP Indonesia itu ternyata pernah menyentuh 95%. Ya. Di tahun 2000 sama 2002. Kemudian turun, naik tahun 2013, 2014 juga mengalami kenaikan. Nah, rasio hutang yang sebesar 95,1 ini karena masih rasio utang Indonesia sempat mencapai 95,1% tahun 2000 karena masih besarnya utang yang harus ditanggung Indonesia akibat krisis 98. Saat itu utang luar negeri meningkat akibat penurunan nilai tukar rupiah. Jadi pada tahun 2000 sama 2002 ini terjadi karena Indonesia harus menanggung apa yang terjadi pada tahun 98. Indonesia 98 krisis ya kan. Kemudian pembiayaan semuanya dari hutang sehingga ini itu terjadi karena itu untuk membiayai atau untuk memulihkan kondisi perekonomian Indonesia pada saat krisis ekonomi. Oke, sebelum itu kita coba lihat untuk rasio yang pada tahun 2024. Rasio utang luar negeri Indonesia
Coba kita cek dari BI. Rasionya nggak ada ya. Nah ini, rasio utang luar negeri Indonesia terhadap PDB pada tahun 2024 bulan Januari sebesar 29,4%. Ya ini ya. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dan pemantauan perkembangan utang luar negeri di penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Para ULN harus terus diamalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan meminimalisasi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian. Jadi kalau secara ini ya persentase rasio utang luar negeri terhadap PDB, Indonesia itu masih di kategori aman lah ya. Karena tadi disampaikan bahwa rasio utang terhadap PDB menurut undang-undang itu maksimal di angka 60%. Kalau ini di angka 29,4 sehingga masih aman. Nah, mungkin itu untuk materi hari ini. Bisa kita lanjutkan diskusi di kolom komentar. Terima kasih atas partisipasinya dan perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.